Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang Bahar Smith, kaum muslimin. Di sini ada sebuah video, ini bukan videonya Bahar Smith ya, tapi video seorang Khabib Ba'lawi juga. Nggak ngerti namanya siapa, kaum muslimin ya. Meskipun orang ini tidak secara spesifik menyebutkan nama Bahar Smith, tapi Khabib Ba'lawi yang satu ini ya, secara tersirat menyatakan bahwa melihat orang-orang seperti Bahar Smith, kemudian bukan Bahar Smith saja, ya, Pak Rizik Syihab, Hanif Alatos, Lutfi bin Yahya dan lain sebagainya, itu seperti melihat Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin. Dan itu pernyataan yang sangat-sangat konyol, sangat-sangat membagongkan, kaum muslimin. Ya, pertanyaannya, apakah ikhlas ketika kita melihat sosok Bahar Smith, sosok Rizik Syihab, sosok Hanif Alatos, sosok Lutfi bin Yahya, kemudian disebutkan seperti melihat Nabi Muhammad SAW. Coba ya, apakah kaum muslimin ikhlas? Ya. Di mana kita melihat sosok Nabi Muhammad SAW ada pada diri mereka? Ada pada sisi mananya, kaum muslimin ya? Coba kita lihat dulu videonya, kaum muslimin. Ini nggak ngerti namanya siapa, tapi kalau seperti ini ya jelas Ba'lawi, kaum muslimin. Jelas Ba'lawi. Karena yang menyebarkan doktrin-doktrin seperti ini, ya nggak ada lagi selain Ba'lawi, kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya, kaum muslimin. Perhatikan Rasulullah. Perhatiin Rasulullah, pandang Nabi Muhammad di mana? Fi ahli baitih, pada keluarganya, pada keturunannya. Nah, kaum muslimin ya, ini memerintahkan kepada Muqibin untuk memandang Rasulullah SAW. Kepada siapa memandangnya? Kepada ahlul baitnya katanya. Kepada anak cucu Rasulullah SAW. Ya. Pada Muqibin untuk memandang Rasulullah SAW. Kepada siapa memandangnya? Kepada ahlul baitnya katanya. Kepada anak cucu Rasulullah SAW. Ya. Tapi siapa mereka yang dimaksud? Tentu para Khabib Ba'lawi, kaum muslimin. Ya. Kita itu disuruh memandang Nabi Muhammad SAW dengan memandang para Khabib Ba'lawi. Ya Allah. Ya, coba kita lanjut videonya, kaum muslimin. Antum pandang Nabi Muhammad pada habaib. Pandang Nabi Muhammad pada habaib. Nggak mungkin kita mandang Nabi Muhammad di pejabat, nggak mungkin. Nggak ada Nabi Muhammad di para pejabat, tidak ada. Tuh, jadi kalau melihat Nabi Muhammad hanya ada pada habaib. Nggak mungkin memandang Nabi Muhammad pada pejabat. Karena nggak mungkin ada Nabi Muhammad pada para pejabat. Ya. Jadi yang paling baik, yang paling sesuai dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah para Khabib Ba'lawi. Ya, kalau orang-orang selain Khabib Ba'lawi, para pejabat, ya, mereka nggak akan mungkin seperti Nabi Muhammad SAW. Nggak akan mungkin memiliki kebaikan-kebaikan seperti Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau mau melihat Nabi Muhammad SAW, lihatnya para Khabib Ba'lawi. Lihat Bahar Smith, lihat Rizik Syihab, lihat Hanif Alatos. Ya. Coba kita lanjut videonya, kaum muslimin. Ada Nabi Muhammad di ahlul baitnya, ada Nabi Muhammad di keturunannya. Jadi kalau antum melihat para habaib keturunan Rasulullah, pandang Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad, di dalam diri mereka mengalir darahnya Nabi Muhammad. Kalau antum mau zalim kepada keluarga Nabi, pandang antum berarti zalim sama darahnya Nabi Muhammad. Antum pandang Nabi Muhammad di situ. Kalau antum mau baik, pandang ana mau berbuat baik sama satu orang. Ini sayyid, ini habaib. Ini berarti ana berbuat baik sama darahnya Rasulullah. Nah, kaum muslimin, intinya doktrin mereka itu supaya mereka para Khabib Ba'lawi itu dimuliakan seperti memuliakan Nabi Muhammad SAW. Supaya dianggap barokah seperti barokahnya Nabi Muhammad SAW. Setiap bagian dari tubuh para Khabib Ba'lawi itu semuanya mengandung barokah seperti barokahnya tubuh Nabi Muhammad SAW. Pokoknya harus dimuliakan dengan semulia-mulianya, kaum muslimin ya. Tidak boleh menzolimi ya. Tapi kalau menzolimi orang lain selain para Khabib Ba'lawi, apakah boleh? Ya. Ini kan doktrin-doktrin seolah-olah kalau menzolimi para Khabib Ba'lawi itu nggak boleh, kalau menzolimi yang lain nggak apa-apa. Dan yang paling ngeselin, kaum muslimin, paling membagongkan ya, kita itu diperintahkan melihat para Khabib Ba'lawi itu seperti melihat Nabi Muhammad SAW. Dari sisi mananya kita mendapatkan unsur-unsur kenabian dari para Khabib Ba'lawi? Secara fisik, ya kami tentu tidak terima kalau Nabi Muhammad SAW disamakan dengan Bahar Smith, dengan Rizik Syihab, dengan Hanif Alatos, dengan Lutfi bin Yahya dan yang lain. Ya, muka mereka saja beda-beda. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW kalau secara fisik mau disamakan dengan yang mana? Apa mau disamakan dengan Bahar Smith? Apa mau disamakan dengan Rizik Syihab? Apa mau disamakan dengan Lutfi bin Yahya? Apa mau disamakan dengan Hanif Alatos? Ya, tentu kami sebagai seorang muslim tidak mendapatkan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW pada fisik mereka. Kemudian kalau dikatakan adab dan akhlaknya, nah ini lebih nggak terima lagi, kaum muslimin. Lebih nggak terima lagi.
Apakah kita terima kalau adab dan akhlak Nabi Muhammad SAW disamakan seperti Bahar Smith yang seperti ini? Coba pikirkan kaum muslimin. Ulama dekat dengan pejabat tidak apa-apa, nggak apa-apa, tapi untuk menasihati mereka, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk nasihati mereka, jelaskan yang hak itu apa, yang batil itu apa. Bukan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera-kera persorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Itu harusnya caranya gimana? Jauh. Bukan. Kenapa dibilang gitu? Terima kasih. Siapa yang kasih? Lurah. Besok ganti lurah. Lurah biadab, lurah berajar. Giliran 17 Agustusan acara konser, acara dangdut kalian edikan. Tuh kaum muslimin ya, apakah kaum muslimin ridho ketika Nabi Muhammad SAW dimisalkan seperti Bahar Smith? Jadi kalau kita mau melihat Nabi Muhammad SAW, maka lihat Bahar Smith, lihat Rizik Syihab, lihat Hanif Alatos, lihat Pak Lutfi bin Yahya, yang modelnya seperti itu kaum muslimin, yang adab dan akhlaknya seperti itu kaum muslimin ya. Apakah kita ridho Nabi Muhammad SAW disamakan dengan orang-orang seperti itu kaum muslimin? Selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.